Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizali Fariski dengan NIM 2301196. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ekskresi obat. Terima kasih juga pada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Di sini kami tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Amalia Nur Rahmawati, Amelia Saputri, Anggita Sabrina, Lilis Ailasi, Mirani Listiana, Nabila Azhar Hernita, Sylvia Haryani, dan saya sendiri Zizali Fariski. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian ekskresi obat. Ekskresi sendiri ini adalah proses mengeliminasi bahan yang tidak lagi dipergunakan dalam tubuh untuk dikeluarkan keluar tubuh. Kemudian ekskresi obat yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme obat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh baik dalam bentuk aktif atau tidak aktif. Apabila obat tidak diekskresikan, zat-zat metabolisme obat yang tertinggal di tubuh akan menjadi toksik pada organisme bersangkutan. Jadi ekskresi itu sama saja dengan detoksifikasi obat dari dalam tubuh. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jalur ekskresi obat itu ada 6. Yang pertama adalah ginjal, kedua kulit, ketiga paru-paru, keempat hati, kelima usus, dan keenam ASI. Yang pertama ginjal. Ginjal adalah organ utama yang berperan dalam proses ekskresi, di mana cara pengeluarannya itu dapat dikeluarkan melalui urin. Yang kedua itu adalah kulit. Kulit juga berhubungan dengan proses ekskresi dan cara pengeluarannya itu melalui keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Cara ekskresi paru-paru itu menggunakan pernapasan, terutama untuk anestesi umum, anestesi gas, dan anestesi terbang. Yang keempat adalah hati. Nah, hati ini ekskresinya menggunakan empedu, terutama untuk obat di saluran empedu. Yang kelima adalah usus. Sebagian obat-obatan akan diserap kembali melalui usus dan dialirkan ke aliran darah. Dan sebagian besar obat-obatan lainnya itu akan dikeluarkan melalui tinja bersamaan dengan sisa makanan lainnya. Yang kelima adalah ASI. Obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu hamil atau pasca ibu hamil akan diekskresikan melalui air susu dan disalurkan kepada bayi saat ia menyusuinya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhar Hernita dengan NIM 2301185. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekskresi melalui ginjal atau urin. Jadi ginjal umumnya mengekskresikan obat dalam metabolitnya, bukan dalam bentuk senyawa. Bentuk metabolit berguna untuk mengubah senyawa menjadi mudah larut, sehingga dapat dikeluarkan melalui ginjal, karena akan dikeluarkan bersama dengan urin. Jika bobot molekulnya kurang 300, mengalami secara lambat oleh hati, karena kalau besar senyawa akan sulit melewati glomerulus. Contoh, penisilin, tertasiklin, dan digoksin. Ekskresi pada ginjal melibatkan 3 proses, yaitu pertama, filtrasi di glomerulus, yang kedua, sekresi aktif atau tubulus, dan yang ketiga, reabsorpsi atau sepanjang tubulus. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Rahmawati dengan NIM 2301151. Saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang pertama itu ada filtrasi di glomerulus. Glomerulus ini merupakan jaringan kapiler yang dapat melewati semua zat yang lebih kecil dari albumin melalui celah antar sel endotel. Semua obat yang tidak terkait protein plasma mengalami filtrasi di glomerulus, kemudian keluar dalam ultrafiltrat. Sedangkan obat yang terikat protein tetap tinggal dalam darah. Kelarutan dan pH tidak berpengaruh dalam kecepatan filtrasi di glomerulus. Yang berpengaruh itu adalah ukuran partikel, bentuk partikel, dan jumlah pori glomerulus. Yang kedua di sini ada ekskresi aktif. Ekskresi aktif tubular merupakan proses ekskresi yang paling cepat melalui ginjal. Pada proses ini menggunakan 2 sistem transport, yaitu asam lemah dan basa lemah. Berbeda dengan proses filtrasi glomerulus, sistem transport aktif ini dapat mencapai ekskresi yang maksimal bahkan untuk obat yang terikat pada protein plasma walaupun memerlukan energi yang lama. Contohnya seperti penisilin
yang lambat diekskresikan melalui filtrasi glomerulus, tetapi lebih cepat diekskresikan pada sistem ini. Ketiga, di sini ada reabsorpsi sepanjang tubulus. Setelah obat sampai di tubulus, kebanyakan akan mengalami reabsorpsi kembali sirkulasi sistemik. Proses reabsorpsi ini bergantung pada pH lumen tubuli untuk menentukan derajat ionisasi. Bila urin lebih basah, asam lemak terionisasi lebih banyak sehingga reabsorpsinya berkurang, maka menjadi ekskresinya meningkat. Sebaliknya, bila urin lebih asam, ekskresi asam lemah berkurang. Keadaan yang berawalan terjadi dalam ekskresi basa lemah. 3. Renal clearance dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Renal clearance adalah volume plasma yang dibersihkan dari obat persatuan waktu oleh seluruh tubuh, ml per menit. Clearance obat merupakan ukuran eliminasi obat dari tubuh tanpa mempermasalahkan mekanisme prosesnya. Dipengaruhi oleh berat badan, umur, kelamin, zat yang digunakan dalam tes luas permukaan tubuh. Clearance dapat dihitung melalui hubungan antara laju eliminasi dan konsentrasi obat. CL sama dengan kecepatan eliminasi per konsentrasi obat dalam plasma. Satuan clearance dinyatakan dalam L per H, ml per min, atau volume per waktu. Clearance diinterpretasi melalui jumlah liter plasma yang dibersihkan dari per jam oleh organ tubuh yang mengeliminasi seperti hati, ginjal, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 2301153. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi renal clearance. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi renal clearance itu ada 5. Yang pertama, faktor fisik ginjal. Ini meliputi jumlah nefron yang berfungsi, aliran darah atau disebut dengan GFR, dan kecepatan filtrasi glomerulus. Semakin tinggi si GFR, semakin besar pula kemampuan ginjal untuk menghilangkan zat-zat dari darah. Faktor yang kedua yaitu faktor kimia zat. Sifat-sifat kimia zat seperti berat molekul, lipofilisitas, atau kecenderungan larut lemak dan polaritasnya dapat mempengaruhi kemampuan zat untuk difiltrasi, direabsorpsi, atau dieliminasi oleh ginjal. Faktor yang ketiga yaitu keadaan fisiologis individu. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, masa tubuh, dan kondisi kesehatan individu dapat mempengaruhi renal clearance. Misalnya saja, pada anak-anak dan lansia, GFR dapat berbeda secara signifikan dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya. Faktor yang keempat yaitu proses reabsorpsi dan sekresi. Tingkat reabsorpsi atau sekresi zat dari tubulus ginjal kembali ke dalam ginjal juga mempengaruhi renal clearance. Jika suatu zat memiliki tingkat reabsorpsi yang rendah dan tingkat sekresi yang tinggi, renal clearance zat tersebut akan tinggi. Faktor yang kelima yaitu penggunaan obat-obatan. Beberapa obat dapat mempengaruhi GFR dan mekanisme reabsorpsi atau sekresi di ginjal, sehingga dapat mempengaruhi renal clearance dari zat-zat lain. Perkenalkan, nama saya Mirani Listiana dengan NIM 2301184. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekskresi obat melalui air susu ibu. Nah, obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu itu dapat diekskresikan ke dalam air susu dan kemudian disalurkan kepada bayi saat menyusui. Ekskresi ini tuh terjadi melalui difusi sederhana. Beberapa obat-obatan dapat melewati ke ASI dalam jumlah yang bervariasi. Oleh karena itu, harus sangat diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan dapat menimbulkan efek farmakologi atau toksis pada bayi. Difusi terjadi melalui pori-pori kecil pada membran sel, hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul kecil saja, seperti metanol. Kecuali pada pembuluh darah kapiler dan limfe yang memiliki pori-pori yang cukup besar, sehingga itu dapat dilalui oleh molekul yang cukup besar. Perkenalkan, saya Lilis Ayulasi dengan NIM 2301182. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan utama proses ekskresi obat melalui air susu ibu. Tahapan yang pertama yaitu setelah ibu meminum obat, obat tersebut akan diserap ke dalam aliran darah melalui saluran pencernaan. Selanjutnya, obat akan didistribusikan ke jaringan tubuh. Setelah diserap, obat akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh, termasuk ke dalam kelenjar susu. Selanjutnya adalah sekresi ke dalam kelenjar susu. Obat yang terdistribusi ke dalam kelenjar susu akan mengalami proses sekresi, di mana obat tersebut
dari darah akan diangkut ke dalam kelenjar susu oleh berbagai mekanisme transportasi. Tahapan yang terakhir adalah pengeluaran melalui air susu. Obat yang terakumulasi di dalam kelenjar susu akan dikeluarkan melalui air susu yang dihasilkan pada saat menyusui. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.